Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan tentang peradilan Islam, materi saksi dalam persidangan. Pertama adalah kompetensi dasar. Jadi perlu diketahui bahwa dalam pembelajaran juga harus menguasai kompetensi dasarnya, yaitu mengidentifikasi ketentuan tentang hakim dan saksi dalam peradilan. Memang penting karena perjalanan persidangan dalam peradilan itu bisa terwujud keadilan apabila ada saksi dan ada hakim. Kemudian sengaja saya menjelaskan materi ini karena materi ini juga merupakan bagian dari PPG saya di UIN Raden Said Surakarta. Oke, lanjut. Setelah kompetensi dasar kita ketahui, mari kita masuk kepada kompetensi inti. Tentunya sebelum kita menyebutkan kompetensi dasar, kompetensi inti juga kita harus memahaminya. Pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan, sosial, dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. Kemudian, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, wawasan kebangsaan, wawasan kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedur pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, setelah bertindak secara efektif dan kreatif, mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar menjelaskan pengertian dan fungsi hakim. Ini nanti kita masuk ke dalam pengertian dan fungsi hakim. Kemudian mengidentifikasi ketentuan tentang hakim dan saksi dalam peradilan Islam. Memahami ketentuan tentang hakim dan saksi dalam peradilan Islam. Mempraktekkan ketentuan tentang hakim dan saksi dalam persidangan Islam. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah terbiasa menerapkan ketentuan tentang hakim dan saksi dalam peradilan Islam. Menunjukkan perilaku tentang hakim dan saksi dalam peradilan Islam. Menjelaskan ketentuan tentang hakim dan saksi dalam peradilan Islam. Mempraktekkan ketentuan tentang hakim dan saksi dalam peradilan Islam. Oleh karena itu, sebelum kepada materi, apakah sudah siap? Mari kita masuk ke dalam materi.
Tahukah kamu apa sih pengertian hakim? Pengertian hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain berarti hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili. Kemudian mengetahui macam-macam hakim dan konsekuensinya. Jadi profesi hakim itu adalah profesi yang sangat mulia. Karena kemuliaannya itulah tanggung jawabnya yang begitu berat untuk senantiasa berlaku adil dalam memutuskan segala macam permasalahan, tidak boleh memiliki tendensi kepada salah satu pendakwa ataupun juga terdakwa. Hakim juga tidak boleh menjatuhkan vonis hukuman dalam beberapa keadaan berikut. Pertama adalah dalam keadaan saat marah, kemudian dalam keadaan yang sangat lapar, saat kondisi fisiknya tidak stabil karena banyak begadang, kemudian juga saat sedih, saat sangat gembira. Hakim juga tidak boleh lagi menjatuhkan vonis. Lanjutannya adalah tidak boleh saat sakit, saat sangat mengantuk, saat sedang menolak keburukan yang tertimpa badannya, saat merasakan kondisi sangat panas, ataupun juga sangat dingin. Nah, oleh karena itu ada pertanyaan. Barangkali ada di antara siswa-siswi kita yang mau bertanya. Lanjut kepada pembahasan berikutnya. Tentunya ini adalah gambar wanita. Mari kita bahas. Apa hubungannya wanita dengan peradilan? Dalam Islam, apakah perempuan itu diperbolehkan menjadi seorang hakim? Siapa yang bisa menjawab? Tentunya pasti wanita di dalam Islam diperbolehkan memberikan fatwa dalam segala macam hal. Artinya bisa menjadi hakim juga. Karena ia juga bisa mendapatkan keluasaan untuk menjadi hakim dan bisa memutus perkara apapun. Tahukah kamu apa sih pengertian saksi? Coba siapa yang tahu berikan jawabannya. Atau dicatat. Kemudian dicocokkan jawabannya dengan apa yang disampaikan. Saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. Sudah tahu kan berarti apa yang dinamakan dengan saksi? Kemudian juga ada syarat-syarat menjadi seorang saksi. Pertama, Islam, sudah dewasa, balik, berakal sehat, merdeka, adil. Terus bagaimana kalau misal ada saksi yang tertolak? Ada saja saksi yang tertolak dalam persidangan karena tidak memenuhi syarat. Ups, apa sih saksi yang tertolak itu? Kriterianya? Kriteria saksi yang ditolak kesaksiannya adalah saksi yang tidak adil. Saksi seorang musuh kepada musuhnya, saksi seorang ayah kepada anaknya, saksi seorang anak kepada ayahnya, saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa. Itu semuanya persaksiannya itu akan ditolak dalam persidangan. Setelah pembelajaran, mari kita coba merefleksikan apa yang sudah kamu ketahui ketika sudah melihat, mengamati, menelaah, menalar tentang peradaban Islam berkaitan dengan
hakim, dan saksi. Sekarang aku tahu ketentuan hakim dan saksi dalam persidangan. Kemudian, tata cara menjadi hakim dan saksi dalam persidangan. Tata cara hakim dan saksi dalam persidangan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kedua, sekarang aku juga bisa mempraktekkan hakim dan saksi dalam persidangan sesuai ketentuan syariat Islam. Dan juga sekarang aku bisa bersikap bertanggung jawab karena semua tugas dan kewajiban yang mesti aku lakukan bisa terselesaikan. Disiplin karena tertib mengikuti instruksi, peduli karena bisa menjaga ketenangan, terutama ketika melakukan berdoa. Santun karena dalam mengucapkan dan mengambil posisi ketika berdoa dengan benar. Nah, itu semuanya adalah sebuah refleksi. Selanjutnya adalah lembar kegiatan peserta didik. Nah, dari sini bagaimana peserta didik bisa menguasai materi yang sudah disampaikan. Silakan bagi peserta didik untuk menyiapkan alat tulisnya, menjawab pertanyaan. Pertama, ada pertanyaan yang tentunya ya coba kita jawab. Coba jawab yuk pertanyaannya. Pertama, bagaimana menurutmu jika sistem peradilan Islam diterapkan secara mutlak di Indonesia? Jelaskan. Yang kedua, jika hakim ataupun praktisi hukum lainnya melanggar aturan hukum, hukuman apakah yang paling tepat diberikan kepada mereka? Jelaskan. 3. Apakah hukuman yang diputuskan dalam persidangan kasus korupsi akhir-akhir ini sudah mencerminkan aplikasi nilai-nilai keadilan? Jelaskan. Kemudian jelaskan pendapatmu tentang kesaksian anak yang belum balik dalam persidangan. Jelaskan juga. Jika penggugat mempunyai bukti bahwa tergugat melanggar aturan, akan tetapi tergugat berani bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak melakukan hal yang dituduhkan padanya, manakah di antaranya keduanya yang dimenangkan? Jelaskan. Oke? Sampai sini materi yang bisa disampaikan berkaitan tentang peradilan Islam, materi tentang hakim dan saksi. Setelah dijawab, kemudian segera dikumpulkan dan akan diberikan nilai yang baik. Terima kasih. Itu saja. Kurang lebihnya mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.